Jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Shalom adik-adik, senang bertemu kembali di Kaimtong Kids. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi ya. Mau satu lagu sukacita, It's Good to See You Here. Senang bisa lihat di sini, datang di sini, ikut sama-sama kebaktian. Adik-adik bangkit berdiri dengan gerakan. Setelah itu kita mau berdoa ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami sungguh gembira, sukacita bersama-sama teman-teman untuk mengikuti kebaktian hari ini. Kami mau menyerahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir, hanya kuasa Tuhan yang melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi udah bilang senang good bisa lihat kalian, bisa datang di kebaktian ini walaupun tidak dengan tatap muka ya. Nah sekarang kita mau nyanyi juga satu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik. God is so good. Adik-adik boleh tetap berdiri, nyanyikan lagu ini. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi ya, katakan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in his heart.
God is good all the time. To the darkness night, His light will shine. God is good, God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. To the darkness night, His light will shine. God is good, God is good all the time. Adik-adik, luar biasa, Tuhan kita baik, sungguh baik buat saya. Kalau begitu kita mau katakan sama Tuhan ya, tambah-tambah dalamnya kasih kita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Luar biasa ya, kasih Yesus di dalam kita. Adik-adik, memberikan sesuatu dengan tulus, dengan rasa syukur, itu indah di hadapan Tuhan. Adik-adik, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang adik-adik sudah siapkan boleh dimasukkan ke dalam celengan, atau melalui transfer, atau mungkin adik-adik mau melalui QR code. Banyak cara, nanti di layar telah disediakan. Jadi kita berikan yang lebih baik untuk Tuhan, berikan hati seperti Tuhan mempunyai hati yang pasti untuk kita. Kita nyanyikan satu lagu, Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan untuk melakukan tugasmu, berikanku kaki untuk melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan untuk melakukan
berikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan limpahkan untuk setiap kami. Berikan kami hati seperti hati Tuhan. Berikan mata seperti mata-Mu ya Tuhan. Berikan tangan dan kaki seperti yang Engkau punya. Berikan kami hati untuk boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan kuduskan, Tuhan pakai sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, berjumpa lagi sama Lause Mulyawan di Sekolah Minggu Kak Imtong Kids. Lause berdoa semoga kita semua sehat-sehat dan bersukacita terus ya. Hari ini anak-anak, judul cerita kita adalah Yesus melayani orang berdosa. Dan bahan Alkitabnya terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 ya. Yuk sebelum kita dengar cerita Alkitab, kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin kita di dalam cerita sekolah minggu ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur bisa beribadah bersama-sama lagi. Dan kami juga mau saat ini mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami bisa mengerti apa yang akan diceritakan dan kami boleh semakin mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Apa sih pekerjaan orang ini? Ya benar, orang ini pekerjaannya adalah seorang raja. Nah anak-anak, siapakah yang tahu sesuatu tentang raja? Apakah raja menurut kalian mengenakan mahkota yang indah? Ya benar, raja mengenakan mahkota yang sangat indah. Apakah raja punya banyak uang? Tentu saja, umumnya raja banyak uangnya. Apakah raja tinggal di dalam istana yang besar? Ya benar, raja punya istana yang besar dan diam di istana yang besar. Apakah raja punya tanah yang banyak, yang besar juga? Betul juga, raja biasanya punya banyak tanah karena punya banyak kekuasaan. Apakah orang memuji-muji raja? Betul sekali anak-anak. Raja biasanya dipuji-puji dan dipuja-puja oleh rakyatnya. Nah anak-anak, menjadi raja merupakan pekerjaan yang sangat penting. Karena raja itu punya tadi apa? Kuasa yang besar. Dengan kuasanya, raja dapat menyuruh orang lain berbuat ini dan berbuat itu. Misalkan, ambilkan santap makananku atau bersihkan kamarku. Dan pelayannya harus melakukannya. Karena apa? Raja adalah tuannya. Nah sekarang coba lihat gambar ini. Apakah pekerjaan orang di gambar ini? Betul, ini adalah seorang hamba. Dan hamba pekerjaannya apa? Melayani tuannya. Anak-anak, adakah yang tahu seperti apa sih hamba itu? Benar, seorang hamba itu tidak punya banyak uang sehingga mereka harus bekerja untuk orang lain. Hamba adalah orang yang harus berbuat apa-apa yang tuannya katakan. Hamba melakukan semua pekerjaan keras yang tuannya atau tadi apa? Raja perintahkan kepada dia. Anak-anak, tidak ada orang yang memuji-muji hamba biasanya. Dia hanya melakukan pekerjaan kasar dan pekerjaan kotor setiap hari demi setiap harinya. Nah anak-anak, menurut kalian orang-orang itu lebih senang jadi raja apa menjadi seorang hamba? Tentu saja umumnya orang lebih senang menjadi raja. Tapi luar biasanya anak-anak, Tuhan Yesus itu yang sebenarnya lebih dari seorang raja. Dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia mau menjadi hamba. Yuk kita dengar ceritanya.
Nah anak-anak, ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Benar, minggu kemarin kita belajar bahwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Waktu itu orang banyak menyambutnya dan memuji-muji dia. Nah orang-orang melakukannya karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka, yaitu bangsa Israel, dari penjajahan Romawi. Anak-anak, sebenarnya Yesus datang bukan untuk menjadi Mesias yang datang untuk membebaskan penjajahan dari Romawi. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus datang bukan hanya sekedar untuk itu. Tuhan Yesus adalah Allah sejati, Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa, pemilik semua alam semesta ini. Dan sebagai Raja di atas segala raja, tentunya Tuhan Yesus bisa memerintah siapa saja dan untuk melakukan sesuai perintahnya. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha rendah hati. Coba perhatikan, sesudah Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, lalu dia disambut dan dipuji-puji, apakah Yesus pergi dan tinggal di dalam sebuah istana dengan banyak hamba yang melayani dia? Yang bisa dia suruh-suruh? Ternyata tidak, anak-anak. Sesudah Yesus masuk ke dalam Yerusalem, Yesus malah mendatangi sebuah rumah sederhana untuk apa? Mengadakan perjamuan malam dengan para muridnya. Nah, Tuhan Yesus tidak memilih istana untuk perjamuan malam ini, tetapi sebuah ruangan yang sederhana. Untuk apa? Untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Yaitu untuk memperingati di mana Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Bahkan anak-anak, kemaharendahan hati Yesus itu tidak hanya sampai di sana. Coba perhatikan lagi nih. Pada masa itu berbeda keadaannya dan keadaan zaman sekarang. Misalkan dalam hal kalau berjalan untuk bepergian. Pada waktu itu mereka itu tidak punya jalanan dan trotoar yang baik seperti kita saat ini. Mereka harus berjalan di jalan berpasir pada waktu itu. Berdebu dan kotor. Apalagi kalau ada hujan. Wah, pasti jadi banyak lumpur, becek. Dan ketika berjalan, maka kotoran akan hinggap di kaki mereka. Dan segera saja kaki mereka pasti akan menjadi kotor. Karena itu, ketika para murid akan masuk ke dalam rumah untuk makan bersama di perjamuan malam itu, maka kaki mereka kotor-kotor. Mereka harus segera membersihkan kaki mereka. Karena tadi mungkin banyak debu, mungkin banyak lumpur. Nah pertanyaannya, siapa sih yang seharusnya membersihkan kaki-kaki para murid itu? Apakah kalau orang penting nih ya, misalkan seperti tuan rumah atau raja, kira-kira menurut anak-anak mereka mau membersihkan kaki yang kotor dari murid-murid itu enggak? Tentunya raja biasanya tidak mau, malah dia yang mau dibersihkan kakinya. Siapakah yang biasanya melakukan pekerjaan membersihkan kaki yang kotor? Benar, itu adalah pekerjaan seorang hamba. Nah anak-anak, coba perhatikan. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke ruangan itu, namun tidak ada satupun di antara murid-murid pada waktu itu secara sukarela berinisiatif untuk melakukan tugas yang dikerjakan oleh pelayan atau budak. Perhatikan, ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu dengan kaki yang kotor, tidak ada satupun murid-murid yang mau melakukan tugas menjadi apa? Pelayan dan budak yang membersihkan kaki itu. Kenapa? Ada banyak kemungkinan. Mungkin salah satunya mereka bisa gengsi untuk mengerjakan tugas seorang hamba. Dan tidak mau dianggap rendah, dianggap remeh atau dikecilkan oleh murid-murid yang lainnya. Jadi pada waktu itu Yesus bangun, lalu berdiri, menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan diikatnya di pinggangnya. Yesus mengambil ember, air dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ketika Yesus akan membasuh kaki muridnya yang bernama Petrus, anak-anak, Petrus awalnya menolak. Dia tidak ingin
Seseorang seperti Yesus yang istimewa itu mengerjakan tugas serendah dan sekotor seperti hamba atau budak untuk dirinya. Tapi setelah Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang jika ingin mendapatkan bagian di dalam Yesus, maka orang itu harus dibersihkan oleh Yesus. Maka Petrus pun akhirnya mau dibasuh kaki oleh Yesus. Begitu anak-anak. Nah anak-anak, Yesus itu lebih dari seorang raja. Yesus adalah Allah. Dialah yang teristimewa. Yesus juga adalah raja di atas raja. Siapa yang bisa menyuruh Yesus untuk membersihkan kakinya? Tentu saja Yesus bisa menyuruh para muridnya untuk membersihkan kakinya untuk dia. Tetapi Yesus tidak seperti raja manusia. Yesus dengan rendah hati malah sebaliknya melayani murid-muridnya seperti seorang hamba, seperti seorang budak. Yesus dengan rendah hati membasuh kaki para muridnya. Sesudah Yesus membasuh kaki para muridnya, anak-anak, lalu ia memakai kembali jubahnya, lalu duduk lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, untuk apa? Untuk agar mereka, murid-muridnya itu meneladani apa yang Yesus lakukan. Yaitu saling melayani satu sama lain. Nah anak-anak, Tuhan Yesus sungguh Allah yang maha rendah hati. Sekalipun Yesus adalah raja yang terpenting, dia masuk ke Yerusalem tidak datang untuk hidup sebagai raja yang ingin dilayani oleh orang-orang. Malah sebaliknya, Yesus datang untuk menjadi hamba bagi manusia. Dia datang untuk melayani umatnya dengan mengerjakan tugas yang paling sulit, paling kotor, bahkan paling menyakitkan. Yaitu apa? Tugas menyelamatkan umatnya yang berdosa dengan mati di kayu salib. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sekali lagi adalah Allah yang maha rendah hati. Inilah yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Sekali lagi, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha rendah hati. Coba perhatikan anak-anak. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Raja di atas segala raja. Tapi dengan rendah hati dan rela hati, membersihkan kaki para murid yang banyak debunya, yang kotor. Anak-anak, membasuh kaki sebenarnya merupakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pelayan atau budak. Nah, di tengah para murid yang saling menunggu untuk melayani, disitulah Tuhan Yesus malah mulai membasuh kaki mereka satu per satu. Inilah contoh peragaan pelayanan yang sesungguhnya. Yesus mau menanggalkan jubahnya yang ia kenakan. Ia mengosongkan dirinya, padahal dia Allah sejati, menjadi seperti seorang hamba. Nah, dalam cerita ini kita bisa melihat nih anak-anak, arti melayani yang sesungguhnya dari teladan Tuhan Yesus yang rendah hati. Dia tulus dan rela hati. Karena itu anak-anak, kita juga nih harus belajar untuk melayani seperti Yesus melayani. Yesus ingin kita melayani setiap orang dengan apa? Dengan rela, dengan penuh kasih sayang, rela hati dan tulus hati. Nah, selain itu anak-anak, yang kedua nih, cerita ini juga kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, itu sedang menunjukkan tujuan utamanya kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Apa sih tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini? Benar anak-anak, Yesus datang ke dalam dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan hidup dan hati kita yang kotor karena dosa. Sama seperti apa? Tuhan Yesus membersihkan kaki-kaki para murid yang kotor karena debu. Wah, ternyata ada makna yang indah ya dari peristiwa pembasuhan kaki itu ya anak-anak. Bukan saja kita belajar tentang bagaimana kita harus melayani sesama, tetapi juga peristiwa pembasuhan kaki murid-murid oleh Tuhan Yesus itu mengingatkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nah anak-anak, sekarang setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari
Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi nih, ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baik anak-anak, cerita kita minggu ini sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur sekali memiliki Tuhan yang mengasihi kami semua. Sekalipun kami orang-orang berdosa, malah Tuhan Yesus datang untuk mengasihi orang-orang berdosa. Karena itulah Tuhan kami bersuka cita menjadi anak-anak yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang dikasihi, menjadi anak-anak yang mendapatkan status baru, ciptaan baru dari Tuhan. Kami juga rindu belajar dari firman Tuhan ini. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang, kami pun mau belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah memberikan persembahan dengan baik. Kita mau memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita mempunyai tangan dan kaki, ya semua untuk Tuhan. Tuhan berikan kepada kita, sekarang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, apa yang kita lakukan semuanya tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan upah yang besar di surga. Mari adik-adik kita sambut doa berkat bersama-sama dengan sikap doa yang baik. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Kita mau mengakhiri kebaktian hari ini. Kita nyanyikan sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan. Tangan dipakai untuk Tuhan, mulut, kaki, dan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Selamat jumpa, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan berkati. The Lord lift his countenance upon